warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irfan dari pemerintah di Kabupaten Sidoarjo Utara, rekan-rekan Dewan Guru yang kami hormati, anak kami yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang karunia jualah. Pada pagi hari ini kita persiapan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pendampingan individu calon penggerak SMA Negeri Noman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kami dari SMA Negeri Noman sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan ini adalah satu-satunya calon guru penggerak kita yang kedepannya nanti bisa untuk menularkan apa-apa ilmu yang telah didapat nantinya kalau sudah menjadi guru penggerak. Jadi suatu kebanggaan kita kalau satuan pendidikan itu minimal ada guru penggeraknya, karena sangat mendukung sekali dengan proses yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum merdeka. Kita tak terlepas dari itu, maka daripada itu kita harus berinovasi terus, berinovasi untuk peningkatan untuk pendidikan khususnya di SMA Negeri Noman ini dan pada umumnya SMA di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mari kita sama-sama kita dukung apa keperluannya, kita support ya, supaya nanti menjadi guru penggerak yang profesional, yang nanti ilmunya bisa dikembangkan pada rekan-rekan Dewan Guru di SMA Negeri Noman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mario, dan Bapak Ibu yang pada kesempatan ini hadir dalam rangka pendampingan individu pada program guru penggerak, dan kemudian yang sangat kita banggakan Ibu Ayu Fitriyanti selaku calon guru penggerak di SMA Negeri Noman, yang mudah-mudahan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan bisa memberikan kepada rekan-rekan yang lain dan menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain dan memberikan perubahan ekosistem sekolah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, dalam program guru penggerak ini, calon guru penggerak akan melakukan proses pendidikan selama 6 bulan. Dalam 6 bulan tersebut, calon guru penggerak akan melakukan kegiatan dalam 2 mode, mode virtual dan mode luring seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi secara virtual Ibu Ayu melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem LMS, nanti akan dipandu oleh fasilitator, dan secara luring, saya sebagai pengajar praktik akan bersama Ibu Ayu dalam 2 kegiatan, yaitu pendampingan individu dan lokakarya yang dilakukan selama 1 kali 1 bulan. Adapun Bapak Ibu, pada pendampingan kedua ini, fokus pendampingan kita adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Karena diharapkan calon guru penggerak itu harus bisa mengubah mindsetnya dan mengajak perubahan mindset itu kepada rekan-rekan guru yang lain, sehingga pada nantinya Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin pelajaran.
minimal di kelasnya masing-masing dulu Pak. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu Ayu sudah belajar tentang visi guru penggerak. Nah, jadi setiap guru penggerak itu dia harus merumuskan visinya masing-masing Pak. Nah, nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah. Disesuaikan visi dari calon guru penggerak itu, bagaimana visinya itu mewujudkan visi sekolah secara umum. Nah, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ayu tentang visi guru penggeraknya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan berikan umpan balik. Kira-kira apa saja masukan yang perlu disampaikan kepada Ibu Ayu, kritik dan saran juga, sehingga visi guru penggerak itu memang bisa diwujudkan dan terkoneksi langsung dengan perwujudan visi sekolah. Nah, barangkali demikian saja Pak yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan penampilan individu ini. Setelah ini forum akan saya serahkan kepada Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu dipersilakan. Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati serta kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan membacakan puisi yang insya Allah saya beri judul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Indonesia. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengkuning hijau, aku tidak lagi batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelibet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangku pelayaran, bukan lagi pangku pelayaran yang kudengarkan, telingaku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu tradisional dari Maluku, bukan lagi mendengarkan lagu tradisional, aku sedang mendengarkan Indonesia.
pengisian di dalam kekosongan kalimat tersebut. Misalkan umpamanya ada sebuah kalimat di awal, kemudian titik-titik dan seterusnya. Jadi kalimat yang kosong itu adalah kalimat yang harus diisi dan ada titik-titiknya. Mulai penjelasan. Mau Pak Charles ada yang menambahkan? Mungkin menurut Pak Charles ada yang berbeda dari Bu Nenti? Sepakat nih? Cukup 2 kilo di rumah. Sepakat, kita langsung bisa kalimat penumpang. Di kalimat penumpang ada cita-cita untuk murid. Pasti yang dibahas di situ. Saya membagikan sementara kepada Bapak Ibu. Silakan menuliskan di titik-titiknya. Bagaimana status dari rumah, di sekolah, di masyarakat, kemudian menjalankan peran memakai status itu, itulah yang saya tanamkan kepada diri saya. Anak itu tidak harus kita dalam sendiri. Target saya tidak seperti itu. Cuman bagaimana anak itu menjalankan perannya sesuai statusnya di lingkungan masyarakat. Ya, benar sekali. Sesuai pelajarannya sosiologi, jadi ilmu sosiologinya keluar. Wah. Terima kasih Bu Aisyah atas pendapatnya. Kita lanjut ke kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita nih warga sekolah seluruhnya berarti nggak terkecuali. Warga sekolah berarti ada pimpinan, kita rekan guru, staf usaha seluruhnya, warga murid, ada situ ada wali murid dan kita yakini apa nih di sekolah kita yang
kita di sini yakin bahwa kita semua akan memberi yang terbaik untuk semangat iman dan untuk insya Allah akan memberikan prestasi-prestasi bagi kesenian iman hingga membawa nama baik ke sekolah. Membawa nama baik dan prestasi untuk sekolah. Ada yang lain? Oke, Bapak. Sebagai pimpinan yang mau yakin. Ya, kita warga di sekolah yakin betul untuk mewujudkan semangat iman menjadi SMA yang maju berprestasi di tingkat nasional. Masya Allah, tingkat nasional apalagi sekarang. Kalau kemarin baru dapat provinsi dia mau nasional sekarang. Bergerak mulia. Amin ya Pak, 2 tahun setengah lagi ya Pak ya. Insya Allah kalau kita bisa mewujudkan sama-sama. Lanjut kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita butuh apa sih yang kita butuhin untuk Bapak tadi berkeinginan untuk mengejar sampai prestasi tingkat nasional. Yang kita butuhin apa? Pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Ya, kita seluruhnya ya. Ada lagi Bu? Rupiah. Kenapa Bu? Rupiah. Iya, Iya, kita kan sebagai warga di sekolah ini paham bahwa kita tuh gimana ya? Terlepas dari kita memberikan suatu pendidikan di sekolah, otomatis kan di situ kita harus membutuhkan yang namanya rupiah juga ya Pak. Jadi kan nggak munafik lah kita. realistis juga. Ya, realistis benar sekali. Karena di dalam lingkungan sekolah, ketika bentuknya dan di dalam situ sebuah lingkungannya baik, maka insya Allah prestasinya muncul. Tapi ketika dalam lingkungan sendiri ada hal yang menyenangkan, masyarakat tidak langsung, itu juga berdampak pada prestasi. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk diskusi kalimat pembukaannya. Kita lanjutkan. Ya, baiklah. Saya sudah belajar tentang visi bergerak yaitu dipelajari dari modul 1.3 dan saya juga sudah merumuskan visi saya. Tapi kita perlu tahu dulu apa itu visi. Ini nggak ada. Ada yang tahu apa itu visi? Belum kita masuk ke visi sekolah. Iya, Bu. Iya, visi. Apa itu visi? Kita kan punya visi dan misi. Ada tulisan moto, visi, misi. Visi apa? Menurut saya visi itu adalah cita-cita atau keinginan yang harus kita wujudkan ke depannya. Iya, cita-cita, keinginan, harapan yang kita mau bersama kita wujudkan. Artinya ketika kita buat visi, kita mau nih mencapai sesuatu, mau tidak mau kita harus membuat rancangan-rancangan. Sekarang lanjut kita, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita ini? Menurut Bapak Ibu, maka visi sekolah kita nih menurut Bapak Ibu, mohon maaf Bapak sebelumnya sebagai pimpinan
Bisa. Maka secara tidak langsung mungkin dalam hal ini menurut Bapak Ibu kayaknya nggak cocok nih ada kata-kata yang kurang. Silakan. Bisa. Artinya tujuan misi kita maunya seperti ini siswanya. Kayaknya kalau itu kebanyakan nih Bu, terlalu berat. Mendingan kita sama-sama nggak ada yang berat. Menurut Bapak Ibu aku sudah sama nih dengan cita-cita yang kita mau. Kalau menurut saya sih itu masih setengah Bu Ayu ya. Karena untuk dalam kategori unggul, sekolah kita belum dikatakan kategori unggul karena sekolah kita kan masih sekolah baru. Jadi mungkin hanya dalam segi penerapan itu mungkin dari segi berprestasi mungkin karena prestasinya juga dalam segi prestasi itu ya. Dalam prestasi itu ya kita nggak alhamdulillah kemarin ada siswa-siswa yang berprestasi, tapi itu kan bagian dari tingkat kabupaten dan provinsi itu sudah agak lumayan ya. Kalau dikatakan unggul itu saya rasa belum, karena belum tercapai keunggulan di dalam sekolah itu. Atau SMA Negeri Noman unggul, tapi yang diunggulkan apa? Tapi itu belum nampak. Jadi kalau dari mungkin dari segi prestasi, karakter itu notabene ya di seluruh sekolah pasti seluruh siswa itu mempunyai karakter masing-masing gitu kan. Kemudian berbudaya ya, kita di dalam visi misi dalam sekolah itu sudah berjalan ya dalam kegiatan dalam segi berbudaya itu seperti apa, kita mengenalkan budaya dari sini, dari situ, dari desa sini. Jadi dalam budaya itu mungkin sudah berjalan. Kalau peduli lingkungan itu mungkin pasti yang namanya setiap sekolah, bukan di sekolah kita saja, tetapi sekolah lain juga pasti sudah mempunyai yang namanya peduli lingkungan. Apalagi dalam lingkungan kita ini yang notabene masih dalam keadaan ranah sarana dan prasarana yang cukup memadai, tapi sedikit tidaknya dalam peduli lingkungan kita sebagai pendidik maupun sebagai pemimpin ya alhamdulillah sudah berjalan ya peduli lingkungan. Kemudian yang berwawasan global, kalau berwawasan global ini mungkin kayaknya agak kurang ayo. Berwawasan global ini kan seharusnya bagaimana ya, terutama kita ambil dari segi gurunya aja juga, karena saya merasa juga karena untuk wawasan global itu bukan saya menyadari gitu kan. Jadi ya ini tadi dengan adanya guru penggerak ini, jadi setiap guru itu diajak supaya mempunyai wawasan yang lebih tinggi lagi dengan adanya kegiatan program guru penggerak ini. Jadi gimana caranya kegiatan program guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik di sekolah, otomatis dari segi ini Ibu Ani bisa menerapkan kepada guru-guru supaya mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi. Siapa tahu nanti ke depannya, ini saya ambil contoh bukan untuk siswa ya Pak, tetapi berwawasan global ini saya ambil untuk gurunya dulu. Jadi gimana untuk gurunya supaya memiliki wawasan global ini yang lebih tinggi lagi. Nah, saya bersyukur adanya sistem guru penggerak ini untuk mengajak guru-guru memiliki wawasan yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa tercapai wawasan global yang tadi terhadap guru-guru seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian dilandasi dengan iman dan takwa. Kalau dilandasi dengan iman dan takwa ini itu sih sesuai dengan pribadi masing-masing. Yang namanya iman dan takwa itu kan baliknya ke disiplin. Tapi alhamdulillah dengan adanya pemimpin kita di sini, kepala sekolah Pak Mario, beliau selaku pemimpin, alhamdulillah dari segi disiplinnya, kepemimpinannya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan itu juga sudah dilandaskan dengan iman dan takwa. Untuk sampai di situ sudah dijabarkan oleh Bu Penny satu persatu nih cara detail visi sekolah kita yaitu tercapainya sifat dan lingkungan yang unggul. Ini itu artinya sudah pasti nggak ada cacat sama sekali. Ya, kalau dibilang kata mungkin kita sudah tidak punya prestasi yang turun, artinya tidak ada yang unggul lagi. Kalau udah unggul itu sudah di atas, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Mungkin kata-kata yang unggul tadi hilang. Ya, terima kasih. Visi itu adalah melakukan cita-cita kita semua. Ya.
Mengapa saya buat visi seperti itu? Karena seharusnya visi itu kita mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada. Jadi apa tujuan kita sekolah ini? Jadi memang itu visi baru kita ambil dari sekolah lain. Nah, istilahnya itu cobakan dulu. Nah, kita cobakan dulu mana kelemahannya untuk di sekolah kita. Harus kita modifikasi sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Nah, setelah visi itu berjalan 1 tahun, itu seharusnya kita harus merevisi, dikumpulkan seluruh stakeholder, mana yang bisa dilaksanakan ditingkatkan, mana yang belum dilaksanakan, yang belum bisa dilaksanakan, gimana cara mewujudkan. Jadi visi itu cita-cita kita. Ya. Jadi itu seharusnya setiap tahun ajaran baru kita kumpul semua membuat visi. Dari visi yang tidak ada kita revisi. Kita mana yang terlalu berat mungkin kita tinggalkan dulu. Nah, jadi itu mungkin bisa dirampingkan lagi visi itu, ya, bisa dirampingkan nantinya. Ya. Terutama kita ibaratkan pada karakter, budaya, peduli lingkungan yang berdasarkan iman dan takwa. Jadi sedikit dulu. Ya. Jadi kalau sudah terwujud bagus, nanti akan meningkat. Tambahin disiplinnya, karena disiplin adalah sumbernya. Nah, jadi memang sengaja saya buat seperti itu. Saya ambil dari sekolah lain supaya Dewan Guru bisa merevisi dalam pelaksanaan 1 tahun. Nah, kita berubah lagi. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kesalahan juga ini sudah diperjelas oleh Bapak tadi bahwa visinya sebenarnya dimodifikasi. Cuman ibarat apa karena ibarat kata kita, saya aja jujur ibarat kata ini pertama apa nggak sih visi itu? Saya sendiri apa nggak sih visi saya? Apa sih visi sekolah saya? Jangan kan kalian dari guru penggerak aja. Kalau pas buat visi guru penggerak, visi kita apa ya? Pernah nggak sih kita dengar visi? Lama-lamaan kita belajar di visi guru penggerak ada beberapa alur yaitu tentang nilai asosiatif, di mana ini itu ada prakasa perubahan yang membuat apa? Yang kita buat itu memudah kita mewujudkan visi tersebut. Jadi ketika kita buat visi, kita punya prakasa perubahan, dan prakasa perubahan itu adalah inti yang mau kita capai seperti apa. Nah, ketika Bapak tadi mau mendiskusikan bahwa visi kita harus direvisi, oke, mungkin kita akan buat apa? Rame-rame kita buat, jadi kita selaraskan dengan cita-cita yang kita inginkan menurut dan sekolah kita. Dan juga visi kan bisa dipahami oleh seluruh stakeholder termasuk paling sulit. Jadi tahu visi apa cita-cita mulanya. Jadi cukup berapa kata, cuman bisa tanya anak kemana sama teman, apa visi sama teman? Tidak tahu. Ini mungkin bapak dan guru tidak apa kan? Apa? Tapi harus apa kan? Jadi nanti dirampingkan yang diambil yang kata-kata yang bisa untuk dilaksanakan. Izin Bapak, contoh nih, saya sebenarnya yang Bapak bilang tadi itu kan menuliskan ada kata-kata karakter, budaya, peduli lingkungan dan sipil. Sebenarnya itu ada di kata satu kata kuncinya, ada yang benar nggak? Apa? Pernah nggak benar? Tadi betul merdeka, kita berharap yang berkarakter, profil, pelajar, Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6 dimensi. Apa aja Bu Aisyah? Ya, contoh Aisyah ya, sosial, mandiri, aktif, kreatif dan inovatif. Itu seluruhnya ada
Ya, iya ya, visi sekolah ya Pak, silakan. Visi. Divisi dari. Oh iya, karya selanjutnya. Kayaknya mau dibahas. Enggak. Tadi maksudnya mau seperti apa? Ada kata-kata pelajaran Pancasilanya. Belum ada lagi. Nanti kalau seandainya mau kita ubah, kita diskusikan. Ada lagi yang mau ditambahkan atau Cates mau menambahkan apa? Boleh Nah, silakan. mungkin ini Simpan dulu. Boleh. bukan menambahkan tapi ini meluruskan. Jadi saya sepakat tentang visi ini, karena visi itu adalah cita-cita. Dalam satu hal kita perlu mencita-citakan yang terbaik untuk siswa, untuk diri kita ataupun yang lain. Jadi saya sepakat sama Ibu Teni bahwa wawasan, inovasi, peduli, budaya, iman dan takwa itu yang saya sepakat itu insya Allah sudah ada 60% atau 70%. Yang ingin saya tambahkan di sana ada tentang semangat belajar. Di semangat belajar ini dalam pemikiran saya itu tidak bisa kita hanya bercita-cita kepada siswa itu untuk semangat belajar. Itu kita tidak bisa hanya bercita-cita, tapi kita perlu bagaimana dengan guru atau memenuhi visi-misi ini agar siswa ini bisa menambah semangat, memberi semangat kepada siswa itu supaya menambah semangat belajar. Jangan hanya dalam bentuk cita-cita. Ya, kita perlu mengajak, kita perlu bagaimana sehingga terbentuklah semangat belajar untuk seluruh siswa. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti untuk lebih lanjut kita akan bahas di forum diskusi nanti. Oke, tadi saya sudah sekilas menyinggung tentang wiri arsyad. Apa sih wiri arsyad? Gunanya buat apa? Oke, di sini wiri arsyad adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dengan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan untuk memunculkan strategi dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Ini yang digunakan dalam pembuatan visi.
kami di dunia. Jadi saya belajar tentang indera apresiatif itu adalah prakarsa perubahan. Sudah saya bilang tadi, di prakarsa perubahan itu adalah identik dengan apa yang kita mau sih dari visi yang kita buat tadi. Yang ditekankan apa yang kita mau. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan indera apresiatif, kita butuh pengetahuan baca. Apa sih baca? Pernah dengar? Saya dengarnya baca mobil. Disitulah nama baris. Oke, baca itu adalah singkatan. Kalau bahasa Sundanya Asia apa Asia? Bahasa Sunda. Jadi bangsa itu berasal dari kata B-nya itu buat pertanyaan pertama, A-nya itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Jadi inilah alur bangsa dari pendekatan indera apresiatif tadi. Kita dari buat visi, habis itu buat prakarsa perubahan, setelah buat prakarsa perubahan itu kita turunkan lagi menggunakan tahapan bangsa. Jadi masih ada urutan-urutan buat visi. Oke, dibuat pertanyaan pertama itu berisi tentang pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Jadi yang ketika kita buat visi sudah buat prakarsa perubahan, yang kita mau telusuri di anak apa sih? Yang kita mau mencari apa? Ini besar. Kita mau anak yang berkarakter sopan santun, tapi kita identiknya jadi kita telusuri sampai mana sampai akhirnya. Lanjut ke A, ambil pelajaran, mengambil bagaimana pemahaman positif dari individu atau kelompok lain dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Ambil pelajaran di sini artinya kita mengambil dengan cerita atau diskusi dan berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah mendalami hal tersebut atau sudah mendalami misi tersebut. Jadi kita berkonsultasi. Saya punya visi ini, saya seperti ini. Kira-kira diterapkan di sekolah saya seperti apa? Apakah Bapak boleh berdiskusi dengan peserta kita sekolah? Boleh. Mungkin kan modifikasi tadi kan Bapak. Kita modifikasi misalnya dari SMA dulu kita tanya visi kamu apa ya sekolah ini? Kita tanya, kita ambil pelajaran. Oh berarti sekolah saya begini. Ketika berdiskusi itu kita pasti ada ketemu pelajaran baru, bertemu dengan hal-hal baru dan kita bisa mengaplikasikannya ke sekolah. Lanjut ke keadaan ideal atau harapan jika prakarsa perubahan yang telah terwujud. Gali mimpi. Di gali mimpi ini adalah prakarsa perubahan yang sudah kita buat, apa yang kita mau atau yang sudah kita capai dari sesuatu tersebut. Ketika visi itu sudah terwujud. Lanjut ke jabarkan rencana. Dijabarkan rencana itu adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk prakarsa perubahan. Jadi tindakan-tindakan apa, aturan-aturan apa yang kita buat untuk merancang visi kita biar bisa berkelanjutan di sekolah tersebut. Lanjut ke atur eksekusi, membantu beberapa rencana secara matang. Ketika sudah dijabarkan rencana, sudah buat pertanyaan, sudah ambil pelajaran, sudah punya mimpi mau keinginan apa saja, kita sudah buat rencana atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Lanjut ke eksekusi. Disitulah kita tahu hasil atau tidaknya visi. Tadi visi sekolah. Oke, ini adalah visi sekolah yang tadi sudah kita lihat. Lanjut ke visi saya. Ini visi saya sendiri yang kami buat di tugas grup penggerak di nomor 1.3 yaitu visi saya adalah mewujudkan generasi yang berakhlak mulia dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa saya bilang begitu? Menurut saya mewujudkan generasi itu yang berakhlak mulia, ketika anak itu sudah mempunyai akhlak, saya bisa menuntun dia ke arah mana. Karena ketika orang tersebut tidak memiliki pegangan dalam hidupnya, tentunya tidak ada iman dan takwa dalam hidupnya, maka secara tidak langsung dia tidak bisa bergerak kemanapun. Pasti ada hal yang buruk yang bakal dilakukan. Karena ketika dia sudah mempunyai akhlak, sudah
mengembangkan diri kita untuk mengikuti berbagai banyak pelatihan. Apakah pelatihan hanya lewat online? Apakah pelatihan hanya bisa dilaksanakan di luar? Di sekolah bisa. Siapapun bisa berbagi praktik baik. Contoh, misal Bu Aisyah kemarin misalnya berbagi praktik baik. Oh, saya punya pelajaran tentang itu, saya Padlet atau Kahot misalnya, atau saya bisa menguasai record sheet misalnya. Boleh nggak saya berbagi? Boleh, ya kan? Ilmu itu datangnya tidak dari orang yang muda ataupun yang tua. Siapapun bisa. Namanya kita membagikan ilmu. Tuh, guru penggerak saya. Terus dari visi guru penggerak saya kan jadi prakarsa program. Prakarsa program itu adalah saya meningkatkan motivasi belajar baik dengan melakukan pembiasaan baik melalui pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Jadi di sini yang saya tekankan tadi karakternya adalah melakukan pembiasaan baik. Jadi pembiasaan baik itu yang mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, ini juga misalnya sambang-sambung di dalam kelas, misalnya di dalam kelas, contohnya di dalam kelas saja. Kalau kita dalam kelas kita, murid meminta izin keluar, misalnya dengan Bapak Ibu mungkin di awal pertemuan itu buat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu kita buat aturan, kita buat bebaskan siswa untuk membuat aturan, tapi kita pilih aturan mana yang menurut kita itu yang terbaik. Artinya ketika misalnya, Bu, boleh nggak kalau saya izin keluar misalnya ke kamar mandi? Boleh, tapi dengan waktu rentang sekian. Jadi ada penekanan di situ. Ketika itu dilakukan, itu akan menjadi pembiasaan baik buat apa? Jadi kalau jadi siswa itu sadar ketika dia pengen keluar istirahat keluar kamar mandi misalnya, oh dengan ibu itu dikasih waktu cuma 2 menit. Lama-lama mungkin dia segan, takut, artinya dalam sudah pasti ibu itu membosankan lah cuma sampai 2 menit doang. Tapi lama-lama itu kan menjadi kebiasaan baik. Contoh lain misal, ketika ketemu sama guru, salaman. Kita jarang mengadakan itu. Kan paling kalau misalnya contoh kecil aja kalau ketemu sama guru itu paling pagi. Apakah setiap kali kalau ketemu misalnya kita sering berjabat tangan? Sebenarnya bukan harus berjabat tangan terus menerus sih. Berjabat tangan itu artinya kalau dalam agama Islam kan menunjukkan dosa. Secara tidak langsung kita aja sesama guru mungkin jarang, saya aja mungkin jarang sama ibu. Marilah kita melakukan kebiasaan baik. Ketika kita sudah mencontohkan teladan yang baik, maka insya Allah kita juga akan menurut. Nah, contoh lain lagi, misal kita mau anak yang paham teknologi, apakah anak bisa bergerak sendiri? Dia masih kita yang menuntut. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai pamong bagi dia, pamong belajar buat dia. Artinya orang yang menuntun dia ketika dia menggunakan teknologi itu, maka digunakan dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Contoh, mungkin ada kasus-kasus yang caranya sering di luar, kasus-kasus yang mungkin ada di jalanan. Nah dari situ gimana sih antisipasi kita untuk mengatasi hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena contoh nih, karena di sekolah tidak boleh bawa HP. Tapi apakah di dalam sekolah itu tidak seluruh gurunya mengizinkan tidak bawa HP? Pasti ada loh. Ada saatnya saya percaya. Kalian semua kan bosan dengan pelajaran cuma buku, kata habis diskusi. Anak juga bosan. Apalagi kita mau tidak mau kita harus belajar. Ketika kita mengizinkan anak bawa HP, maka ada aturan-aturan yang kita buat. Ya, kita misalnya contoh, Ibu Penny mengizinkan anak bawa HP untuk dalam pembelajaran kuisis, ya kan? Oke, silakan. Ada jam Bu Penny boleh. Setelah itu jam Bu Aisyah. Apakah Bu Aisyah mengizinkan? Tidak. Maka kita butuh berdiskusi. Disitulah kita berdiskusi. Boleh tidak kalau saya membawa HP pada jam saya, setelah itu saya suruh siswa untuk mengumpulkan HP kepada saya, jadi aman menurut kita kan. Jadi ada kesepakatan awal yang kita buat ketika kita mengizinkan hal itu terjadi. Apakah pembelajaran yang
kita mau terus berkembang belajar, insya Allah ada selalu jalan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Inilah tahapan bagja tadi yang tadi saya bilang. Dimana kata satu banyak meningkatkan motivasi belajar dan melakukan pembiasaan baik melalui pelajaran alat teknologi. Saya pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan melakukan kebiasaan baik melalui pembelajaran menggunakan teknologi. Situ saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan siswa, mencari referensi yang baik dan meningkatkan motivasi belajar itu. Habis itu membuat kuesioner mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen. Lanjut ke ambil pelajaran. Itu tadi yang saya bilang mengambil hal-hal yang sudah diperoleh dari orang-orang terdahulu yang sudah berpengalaman di bidang apa tinggal kita gali seperti apa. Adalah dari mimpi apakah membuat teknologi yang belajar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kebiasaan murid. Itu saya buat dalam observasi motivasi belajar dan kebiasaan murid. Habis itu bagaimana agar pelajaran belajar teknologi bisa diterapkan di guru mata pelajaran lain. Saya melakukan kolaborasi dengan tim mata pelajaran untuk berbagi kampus baik terhasilnya untuk pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kalau sudah dapat dari mimpi keinginan saya adalah berbagi. Jadi jangan saya sendiri. Lanjut saya jalankan rencana. Ini adalah beberapa sederhana yang sudah saya lakukan, yang ingin saya lakukan, yaitu tantangan sederhana yang bisa memulai pembahasan baik dan pembelajaran adalah membuat perangkat pembahasan lewat PPD, mengajar sekali setengah nilai 6 depan. Jadi kalau kita membuat PPD yang menyenangkan, pembelajaran bahan ajar juga seperti itu. Habis itu melakukan pembiasaan baik di awal 5S, menghargai pendapat orang lain. Karena setiap dalam forum diskusi, kenapa saya tekankan setiap dalam forum diskusi, tidak hanya forum diskusi, forum di siswa aja, itu sering kita lihat kalau misalnya lagi ada yang berbicara di depan, yang di belakang ini itu agak kurang untuk menghargai pendapat orang lain. Padahal mungkin contohnya orang yang di depan itu yang berbicara belum tentu di usia, karena ada yang gugup kan. Di sinilah tambah berani siswa untuk berani berpendapat. Karena ketika kita melakukan pembiasaan baik menghargai pendapat orang lain, insya Allah kedepannya itu banyak kakak. Nah, itulah yang saya lakukan ketika ada yang berpendapat sekarang di kelas. Nah, dia pintar, nah dia udah, yang tidak pernah tegak sama sekali dari ngomong ada Pak. Sekarang udah mulai banyak. Bu, saya nggak apa-apa. Yang keluar dari mulutku adalah omongan. Jadi sedikit demi sedikit bisa. Dan atau yang kita tadi udah bilang sabar. Ketika kita sabar, ada. Lanjut ke inilah presentasi dari saya tentang visi guru penggerak. Terima kasih kepada Pak Evan. Kembali. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sangat luar biasa pemaparan visi Bu Ayu. Nah, dari visi tersebut Bapak Ibu kira-kira selaras nggak dengan perwujudan visi sekolah? Selaras ya, karena tadi saya melihat visi dari Bu Ayu itu kesimpulannya adalah ingin mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itu linear dengan visi sekolah pada aspek karakter ya Bapak Ibu ya. Kemudian iman dan takwa. Nah, jadi kalaulah seluruh guru memiliki visinya masing-masing, nah pasti sekolah itu akan bisa mewujudkan visinya. Misalnya dari Bu Ayu berupaya untuk mewujudkan visi iman dan takwa, itu selaras dengan visi sekolah. Barangkali ada juga guru yang lain mewujudkan visinya itu dalam bidang lingkungan, misalnya dikaitkan dengan pembelajaran prakarya, karena ada pembelajaran prakarya itu pemanfaatan daur ulang sampah. Nah, itu bisa terrepresentasikan dengan visi sekolah, yaitu peduli lingkungan. Nah, kemudian bisa juga guru seni budaya misalnya, karena sangat dekat pembelajarannya dengan budaya. Barangkali pengembangan dari visi sekolah itu dari aspek budayanya, sekolah kita memiliki sanggar budaya gitu, punya tim tari sekolah.
yang bisa merepresentasikan bahwa itulah ciri khas sekolah kita dalam aspek budaya. Nah, begitu juga dengan misalnya guru penjas. Nah, karena tadi saya melihat ada perwujudan prestasi sekolah. Prestasi itu tidak hanya prestasi akademik, nah juga prestasi non akademik. Nah, kemudian Bapak Ibu, sangat bagus sekali visi dari Bu Ayu. Nah, kemudian saya menyarankan alangkah lebih baiknya ada program khusus sekolah ya yang dijalankan dan program itu berdampak positif terhadap murid. Misalnya untuk mewujudkan siswa yang berakhlak dan berkarakter mulia, barangkali sekolah itu bisa membuat kegiatan 5S. Nah, di pagi hari sebelum anak masuk ke kelas, nah bisa waktu 15 menit itu digunakan guru menyambut siswa di depan sekolah. Gitu. Nah, siswa parkir motor, kemudian beberapa guru berbaris di depan. Nah, kemudian sebelum masuk ke area sekolah, siswa itu bersalaman itu dengan gurunya. Nah, saya merasa pasti siswa itu merasa dia itu, oh saya ini disambut. Nah, disambut dengan senyum, dengan tawa, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti mereka ini bisa ceria dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian ada juga program-program yang bisa meningkatkan iman dan takwa. Nah, misalnya di Jumat itu kita adakan kegiatan halalal. Nah, nanti kita isi kegiatan itu dengan baca yasin, penampilan siswa, ceramah siswa, dan juga bisa diisi dengan ceramah dari Bapak Ibu guru. Paling tidak setiap minggunya itu iman dan takwa siswa itu bisa diingatkan, diperbarui itu. Nah, itu bisa tercermin dalam program sekolah. Nah, kemudian bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya di bidang olahraga untuk meningkatkan prestasi, nanti guru olahraganya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dan bisa juga dalam bentuk kegiatan kokurikuler, misalnya kegiatan P5. Nah, nanti akan ada pelaksanaan P5 di sekolah, ya. Nah, misalnya kita ambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu bisa terkoneksi dengan misalnya daur ulang sampah, sehingga masyarakat itu bisa tertanam dalam dirinya peduli lingkungan. Nah, barangkali itu saja masukan dari saya, dan saya harapkan mudah-mudahan Ibu Ayu bisa menjadi penggerak di sekolah ini. Nah, di samping Ibu Ayu juga melakukan perubahan sebagai pemimpin pelajar di kelas, juga bisa mensukseskan program-program sekolah, program-program yang berdampak positif bagi murid dan bermakna gitu Bu. Dan proses tadi dilakukan yaitu bisa dengan cara berkomunikasi dulu baik dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan pembina-pembina yang lain. Nah, kira-kira program apa saja yang bisa dilakukan oleh sekolah ini yang bisa berdampak positif bagi murid. Masukannya, insya Allah semoga saya berharap karena saya tidak bisa sendiri, kita sama-sama bekerja sama, Bapak dan pimpinan juga, kita sama-sama mewujudkan misi yang kita inginkan di sekolah ini seperti apa, dan semoga kita harapan saya adalah harapan kita semua juga menginginkan sekolah ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan siswa-siswanya juga punya prestasi, punya akhlak yang mulia juga, punya apa yang kita inginkan, dan kedepannya bisa dipandang sama orang. Oke, ini terakhir Pak ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu, dan saya mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu untuk bagaimana Bu Ayu bisa mewujudkan dalam bentuk praktik pembelajaran di sekolah dari apa-apa yang dipelajari secara daring gitu. Nah, kemudian bisa mendukung juga dari program-program sekolah, dan tentunya saya harapkan Ibu Ayu bisa memotivasi rekan guru yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Nah, nanti akan ada buka Bapak Ibu. Nah, silakan Ibu Ayu berikan dukungan kepada Bapak Ibu sehingga sekolah kita ini memiliki banyak guru penggerak. Nah, karena memang barometer pendidikan sekarang ini
yang menjadi pilot proyeknya itu salah satunya adalah guru penggerak. Karena memang di masa depan untuk pimpinan sekolah itu diambil dari lulusan guru penggerak. Maka dari Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam program ini. Apakah itu jadi guru penggerak atau jadi pengajar praktik seperti saya. Nah, sehingga ya kita ini bisa berkontribusi terhadap perubahan ekosistem sekolah dan mewujudkan kurikulum merdeka. Demikian saja Pak Ayu. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan arahannya. Ya sudah dibilang sama Pak Yopan, kalau nih penggerak tuh coba-coba sebenarnya. Dan kebetulan saya ikut 2 kali di angkatan 9 dan lulus di angkatan 10, ikutnya di angkatan 11. Sama kalau di angkatan 10 sama baru tapi saya ikut duluan. Semoga habis ini ada yang nyusul dan semakin banyak yang nyusul. Karena sebenarnya cerita awal di guru penggerak itu apa sih yang diisi? Esainya itu menceritakan diri kita. Awal pertama itu kalau misi pertama kali saya misi itu asal sebenarnya, jadi asal bisa ada. Pas kedua saya baca, saya teliti, dan saya percaya ibu juga bisa seperti itu. Kalau sudah memenuhi, dan satu lagi jangan berharap dapat dulu, karena kalau harapan kita punya jadi saya sih. Jadi ketika saya berharap yang kedua kali adalah dapat apa enggak itu terus nanti, yang penting saya sudah pernah mencoba. Alhamdulillah ya, itulah sekilas dari guru